Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 12 Januari 2022 dengan episode Aku Tahu Kamu Pasti Bisa. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US NFIB Business Optimism yang naik dari sebelumnya 98,4 menjadi 98,9. Kemudian ada dari Japan Leading Index CI yang naik dari sebelumnya 101,5 menjadi 103. Kemudian ada dari Indonesia Consumer Confidence Index yang turun dari sebelumnya 118,5 menjadi 118,3. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Indonesian Paradise Property Tbk atau INPP yang siap mengembangkan 3 proyek hotelnya pada tahun ini dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk atau SMAR yang fokus perkuat bisnis di sektor hilir sawit di tahun ini dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Catur Sentosa Adiprana Tbk atau CSAP yang menyatakan pihaknya berhasil mencetak pertumbuhan penjualan sekitar 13% sepanjang 2021 atau senilai 14,4 triliun rupiah dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, IHSG ditutup melemah 43 poin atau 0,64% menjadi 6.647. Sektor teknologi, properties and real estate, basic materials, healthcare, infrastrukturs, consumer cyclicals, consumer non-cyclicals, industrials, finansial bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 1.106 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari wow. Pada akhirnya Powell mengatakan dengan yakin bahwa The Fed akan mengakhiri program pembelian aset yang selama ini dilakukan pada bulan Maret mendatang. Namun dirinya berjanji akan lebih hati-hati dalam memberikan signal untuk mulai mengurangi neraca senilai 8,8 triliun dolar. Powell juga mengatakan bahwa FOMC kemungkinan akan mulai menurunkan neracanya tahun ini dan akan memulai prosesnya lebih cepat daripada sebelumnya. Powell percaya bahwa inflasi akan berada di bawah kendali dan akan merespon setiap inflasi yang bertahan lebih lama dari yang diperkirakan saat ini. Powell akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menahan lonjakan inflasi dan terus berusaha untuk memperpanjang fase ekspansi. Powell mengatakan jika harus menaikkan tingkat suku bunga dari waktu ke waktu, maka tentu saja kita akan melakukannya. Powell berusaha menenangkan Partai Republik dan Demokrat yang dimana keduanya menunjukkan keprihatinan bahwa The Fed telah mendorong perekonomian dengan tingkat suku bunga yang rendah dan pembelian obligasi sedangkan inflasi telah jauh berada di atas 2%. Sebelumnya berbagai rekan dari Powell sudah mengatakan untuk mulai menaikkan tingkat suku bunga pada bulan Maret mendatang. Namun seperti biasa, Powell akan berusaha untuk menghindari memberikan panduan mengenai kebijakan tingkat suku bunga apabila belum saatnya. Apalagi kan The Fed akan bertemu pada tanggal 25 hingga 26 Januari mendatang. Fokus dalam pertemuan tersebut adalah mengenai inflasi, tentunya yang saat ini terlihat mulai tidak terkendali. Apa yang dilakukan oleh Powell menurut kami tentu tidak bisa disalahkan nih bosku. Lagi pula The Fed bukannya terlambat dalam melakukan sebuah tindakan. The Fed ingin memastikan bahwa perekonomian stabil terlebih dahulu yang dimana memang inflasi akan mengalami kenaikan ketika perekonomian kembali dibuka. Namun yang dibutuhkan adalah inflasi yang konsisten yang dimana menunjukkan bahwa inflasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi di mana aktivitas perekonomian meningkat. Apalagi berbicara mengenai inflasi yang tidak terkendali, Powell selalu mengatakan bersama Yellen bahwa mereka memiliki tools yang dibutuhkan untuk menjaga inflasi untuk tetap terkendali. Memang benar sih, inflasi 6,8% tertinggi dalam kurun waktu 40 tahun terakhir merupakan sesuatu yang mengejutkan namun bukan berarti The Fed lepas tangan. The Fed pasti akan melakukan sesuatu dan akan beraksi pada pertemuan The Fed bulan ini. Tapi harus siap dengan efek yang diberikan kepada kita, khususnya sebagai emerging market. Dan yang terpenting adalah Powell sudah berjanji untuk mengkomunikasikan segalanya dengan baik, supaya tidak memberikan dampak yang lebih besar kepada pelaku pasar. Kehati-hatian masih merupakan poin penting saat ini, supaya tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Powell juga berjanji bahwa laporan yang lama telah tertunda dari The Fed mengenai mata uang digital juga akan segera diterbitkan dalam beberapa minggu mendatang. Powell juga mengatakan akan membuat lebih banyak laporan mengenai masukan dari masyarakat dalam hal mengenai kebijakan publik. Sejauh ini apa yang disampaikan Powell dalam 3 hari berturut-turut mulai menenangkan hati pelaku pasar dan investor, terbukti bahwa pasar mulai bergerak positif.
Meskipun menurut kami, potensi koreksi masih cukup besar khususnya di dalam pasar obligasi. Yuk kita nantikan pertemuan The Fed pada bulan ini dan sejauh mana kita sudah bersiap untuk menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi nanti. Kemudian cerita selanjutnya datang dari indeks kepercayaan konsumen. Sepanjang tahun 2021 menjadi tahun pemulihan dari kepercayaan diri masyarakat terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi. Hal tersebut tercermin dari indeks kepercayaan konsumen yang terus naik sejak bulan Januari dan melambat 2 bulan di Juli-Agustus seiring dengan penyebaran dari varian Delta dan terus naik hingga Desember 2021 yang menyentuh 118,5 lebih tinggi 1,6% dari bulan November 2021. Kepercayaan diri yang meningkat tersebut sejalan dengan pemulihan ekonomi yang tercermin dari indeks kondisi ekonomi yang mencapai 99,9 di bulan Desember 2021, lebih tinggi dari bulan November 2021 yang mencapai 99,2. Sementara itu, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan yang tercermin pada indeks ekspektasi konsumen terjaga pada level optimis dengan indeks sebesar 136,8 meski tidak setinggi bulan sebelumnya sebesar 137,8. Berdasarkan data dari Bank Indonesia kelompok responden, indeks kepercayaan konsumen Desember 2021 naik pada responden dengan pengeluaran 1 juta hingga 3 juta rupiah dan responden dengan usia 20 hingga 30 tahun dan 41 hingga 50 tahun. Dari sisi spasial, keyakinan konsumen Desember 2021 meningkat di beberapa kota seperti DKI Jakarta sebesar 11,6 poin, Samarinda 10,9 poin dan Padang 9 poin. Kemudian beberapa kota lainnya mencatatkan adanya penurunan seperti Banten sebesar minus 19,4 poin, Pontianak minus 18,3 poin, dan Bandung minus 5,4 poin. Adapun secara kuartalan, rata-rata IKK kuartal 4 2021 berada pada area optimis dengan indeks sebesar 116,8 lebih tinggi dibandingkan 84,3 pada kuartal 3 2021 maupun 89,2 pada kuartal 4 2020. Kami menilai peningkatan mobilitas dan keyakinan konsumen menandakan membaiknya keyakinan terhadap ekonomi sehingga masyarakat lebih percaya diri untuk melakukan belanja. Hal tersebut cukup terlihat jelas pada membaiknya penjualan retail dan juga penjualan mobil maupun motor di sepanjang 2021. Kami memproyeksikan indeks kepercayaan konsumen masih akan melanjutkan pemulihannya pada 2022 dan diproyeksikan dapat berada di level sebelum pandemi. Hal ini dinilai akan menjadi kontribusi positif terhadap perekonomian dalam negeri karena besarnya ketergantungan terhadap konsumsi rumah tangga. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 6.581 hingga 6.728. Ada potensi rebound meskipun tipis, namun peluang itu tetap ada. Berikut stok watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari UNVR, kemudian yang kedua ada dari ASI, dan yang ketiga ada dari PTBA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari UNTR atau PT United Tractors Tbk yang menyiapkan belanja modal atau capital expenditure sebesar 750 juta US dollar pada 2022. Rencana belanja modal tersebut diperuntukkan 75% dari jumlah capex tersebut adalah untuk capex lini bisnis kontraktor penambangan dan tambang batubara serta untuk mengganti alat berat yang sudah usang. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 20.950 dan tingkat probabilitas sebesar 54%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 33.200 dan tingkat probabilitas sebesar 59%. Kemudian yang kedua ada dari ACST atau PT Akset Indonesia Tbk yang mencatat hingga Desember 2021 total kontrak baru yang telah digenggam mencapai 430 miliar rupiah. Pencapaian membukakan kontrak baru tersebut tentunya perlu diapresiasi mengingat tahun lalu di mana ketidakpastian pandemi corona masih terjadi sehingga beberapa proyek dan tender pekerjaan mengalami tertunda. Namun demikian, manajemen mampu membukukan kontrak baru yang telah digenggam mencapai 430 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 195 dan tingkat probabilitas sebesar 58%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 170 dan tingkat probabilitas sebesar 72%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id.
Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.